Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, semoga dalam keadaan sehat, lancar, dan mudah segala urusan. Di video kali ini saya akan membuat variasi untuk di bagian meja atas dapur ya. Di atas meja dapur yang sebelumnya saya sudah membuatkan tutorial untuk bagian penutup kolong dapur dan pintu untuk PVC ya. Langkah awal kita potong saja untuk bagian rangka holonya. Ini saya menggunakan rangka holo dari plafon ya yang saya kerjakan. Dan ini saya menggunakan rangka holonya itu ukuran 2x4 menggunakan gunting plafon. Untuk bahan-bahan material yang saya gunakan itu adalah sisa-sisa dari pekerjaan plafon yang saya kerjakan sistem borong beserta material ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan bahan-bahan dari sisa-sisa yang saya gunakan itu ada holo baja ringan, ada papan gipsum A+, ada plafon PVC warna putih polos sisakan dari pemasangan plafon drop ceiling. Dan lanjut untuk pembuatan jari-jari untuk bagian variasinya ya teman-teman. Ini ukurannya yang kecil saya bikin rangkanya itu 12 cm untuk bagian holo di pinggir-pinggir. Dan di sini nanti akan saya lengkapi menggunakan papan gipsum serta papan dari PVC-nya. Kita rangka dulu untuk bagian tahap awal rangka di sebelah kiri. Video ini adalah lanjutan dari pemasangan plafon PVC ya. Yang kemarin kita pasang itu adalah penutup kolong dapur menggunakan sistem geser atau sliding. Dan ada juga yang saya buat untuk penutup kolong dapur menggunakan sistem engsel ya. Di sana sudah saya bagikan di sebelum video ini. Dan ada juga untuk bagian pembuatan pintu kamar mandi dari bahan sisa plafon PVC. Teman-teman bisa cek saja di tukang proyek ya, di bagian profil. Di sana sudah komplit untuk pembuatan pintu kamar mandi dari plafon PVC. Rangka pertama sudah kita pasang ya menggunakan paku beton. Dan buat teman-teman, di video sebelumnya saya juga sudah buatkan tutorial seputaran tentang bangunan dan khususnya di bagian plafon PVC, plafon gipsum, plafon GRC ya. Di sana sudah komplit juga untuk teman-teman tukang plafon yang baru merintis di dunia bangunan khususnya di bagian plafon. Di sana saya sudah bagikan untuk cara menghitung kebutuhan dari plafon PVC, cara borong dari borongan tenaga beserta material, atau untuk pemasangan wall panel dinding untuk di bagian variasi kamar atau ruang tamu ya. Di sana juga sudah ada untuk bagian pemasangan wall molding di bagian ruang tamu. Di video sebelumnya juga saya sudah untuk cara menghitung kebutuhan dari wall panel dinding ya, atau jasa pasang dari wall panel dinding dari harga borong tenaga atau beserta material. Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, salam kenal dan jangan lupa untuk di like, di share, di komen, dan di subscribe tentunya teman-teman untuk mengetahui informasi-informasi terbaru dari seputaran bangunan khususnya di bagian plafon. Dan sekarang lanjut untuk tahap pemasangan di bagian jari-jari tengah ya teman-teman. Ini yang fungsi 3 ini kita akan paku di bagian dinding temboknya. Ini saya lapisi seperti ini karena di sini untuk menambah kekuatannya juga ya teman-teman. Dan lanjut untuk menyatukan bagian rangka variasi di bagian atas meja dapur ya teman-teman. Ini yang di bagian kiri saya kasih kupingan lalu disekrup ya. Dan sisanya kita kasih paku beton di jari-jari. Lanjut kita akan potong untuk bagian papan gipsum ya. Ini juga papan gipsumnya dari sisa proyek yang saya kerjakan ya teman-teman. Karena saya melayani untuk bagian pemasangan plafon dari gipsum, GRC, dan PVC.
Dan ini adalah sekedar untuk bagian variasi ya teman-teman. Yang saya pengen itu di atas meja dapur itu menggunakan lemari kitchen set teman-teman. Tapi ini permintaan dari ibu negara, jadi kita laksanakan saja untuk membuat variasi ya. Yang atasnya mungkin mau dikasih bunga-bunga ya kayaknya nih. Kita lanjut saja untuk pemasangan papan gipsumnya. Dan buat teman-teman atau bos-bos yang lagi mau pasang plafon ya, seputaran tentang plafon, bisa berkomentar. Barangkali mau dibantu untuk menghitungkan dari kebutuhan yang akan dipasang sesuai ruangannya, maupun itu plafon gipsum GRC atau plafon PVC. Atau mungkin mau dipercayakan kepada tukang proyek, tinggalkan jejak di kolom komentar. Kita sharing-sharing untuk mengenai harga dan lokasi yang akan dipasang. Tukang proyek biasanya selain di Jawa ya, di bagian Jawa, di Jakarta, atau dimanapun Anda berada, siap laksanakan. Yang penting harga cocok, kita berangkat. Dan sebenarnya untuk variasi seperti ini bisa menggunakan papan gipsum saja, dikompon lalu dicat atau dilapisi menggunakan wallpaper ya teman-teman, yang anti air dan anti panas. Sekarang kan sudah ada tuh yang wallpaper anti air anti panas ya. Karena ini saya juga ada sisa untuk bagian papan PVC yang kecil-kecil ya, yang saya biasa buat di plafon. Jadi nanti saya akan lapisi di bagian papan gipsumnya menggunakan dari papan PVC. Nah, gipsum bawah sudah selesai seperti ini. Saya sengaja jeda dari keramiknya ini untuk pemasangan lampu LED stripnya. Dan sekarang kita tahap untuk bagian pengomponan. Di video selanjutnya nanti juga saya akan membuatkan tutorial untuk membuat meja dapur dari rangka baja ringan ya teman-teman. Rangka baja ringan yang akan dikombinasikan menggunakan gipsum serta wall panel dinding ya. Dan sekarang adalah tahap untuk pemasangan lampu LED strip ya teman-teman. Ini lampu LED stripnya saya gunakan yang besar, jangan yang kecil ya. Yang agak mahal nggak apa-apa, yang penting kualitas bagus. Dan ini hasilnya nanti seperti ini untuk bagian lampu sorotnya atau lampu LED-nya, jadi nggak kelihatan ya, jadi cuma sorot lampunya, cahayanya saja. Selanjutnya kita akan tutup menggunakan list tutup atau list C dari plafon PVC supaya menghilangkan kelihatan lampunya ya. Lampunya jadi sama sekali nggak terlihat, jadi cuma cahaya lampu LED stripnya saja. Kita pasang dulu untuk bagian list dari list C atau list tutup plafon drop seperti ini. Jadi kelihatan cahayanya saja, dan listnya nanti untuk pemasangan dari papan PVC nya. Dan inilah PVC nya teman-teman. Ini saya manfaatkan dari sisa-sisa proyek yang saya kerjakan ya. Papan-papan PVC seperti ini sebenarnya buat tukang, kalau yang kreatif itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan sesuatu ya. Entah pembuatan rumah-rumahan dari plafon PVC, atau pembuatan kandang ayam, atau pembuatan yang lain-lain ya. Sekarang kita tahap untuk pemotongan dari papan PVC nya untuk penutup di bagian gipsumnya. Jadi fungsi list untuk list dropnya ini, list tutup J ini ya teman-teman, ini untuk memasukkan papan PVC nya ya. Dan di bagian depan sebaiknya menggunakan list plafon PVC yang drop cabang 4 itu ya teman-teman. Karena ini saya barang-barang sisa, ini saya adanya list C atau list tutup drop bagian atas, saya fungsikan di bagian sini. Tapi tenang saja, walaupun nanti ada lubang ya, kita nanti akan finishing menggunakan lem sealant warna putih, jadi sama sekali nanti tidak terlihat lubang-lubang kecil, dan nanti setelah di finishing itu hasilnya rapi.
Dan sekarang adalah tahap untuk pemasangan list tutup atau list J plafon PVC di bagian depannya ya teman-teman. Ini juga kita akan lapisi menggunakan list tutup dan nanti di bagian atasnya juga. Ini fungsinya untuk penutup bagian depan ya. Dan kita lanjut untuk pemasangan papan PVC untuk di bagian dalamnya. Untuk material, barangkali teman-teman atau bos-bos yang mau beli, saya sematkan produknya di afiliasi ya. Dan sekarang untuk tahap pemasangan papan PVC di bagian paling atas ya teman-teman. Karena ini saya tidak sampai, jadi saya naik untuk bagian meja kompornya ya, atau meja dapur. Tapi tenang, ini kuat ya teman-teman, karena meja dapur yang ini saya yang buat menggunakan cor ya. Cornya kuat, lapisan besinya itu 2 lapis, jadi ini kuat kalau aman dinaikin sama orang ya. Dan di sini sedang pasang untuk bagian PVC pelapis di tengahnya ya. Ini atas bawah bolong tapi tidak apa-apa ya teman-teman, kita nanti finishing. Dan sekarang lanjut untuk bagian pemasangan di bagian penutup bagian depan. Ini saya menggunakan itu papan PVC 5 cm lalu ditutup menggunakan list J atau list tutup dari plafon PVC yang biasa digunakan pakai drop ceiling. Dan ini dalam posisi untuk bagian finishing menggunakan lem sealant. Jadi yang bolong-bolong itu nanti hilang ya teman-teman, jadi rapi. Dan sekarang lanjut kita untuk pemasangan bagian list tutup di bagian atasnya. Oh iya teman-teman, untuk penyekrupan di bagian PVC nya saya menggunakan sekrupnya itu yang ukuran 4 cm ya, biar tembus dari holonya, karena holonya itu ukuran 2x4, jadi pas menggunakan sekrup panjang itu dia tembus lebih kuat ya teman-teman. Kita lanjut saja untuk pemasangan bagian terakhir di bagian penutup depan dari tutup list plafon PVC nya ya. Jadi di sini saya tutup semua biar rapi, dan kebetulan ada sisa banyak. Lanjut kita finishing menggunakan lem sealant putih ya teman-teman. Dan inilah hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, ini sudah selesai, tinggal nanti biar ibu negara yang merapikan untuk ditaruh-taruh bunga atau ditaruh-taruh apa ini di atasnya ya teman-teman. Kita lanjut saja di kolom komentar. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kita lanjut sharing di kolom komentar saja. Thank you.